Selamat pagi, berkah dalam. Ya, pagi berkat dalam. Sebelumnya perkenalan dulu. Ini dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Stephen Mauritius Prasetyo, kelas 9. Saya ingin memberikan konseling, yaitu tentang pembulian di sekolah. Oke, baik. Karena saya akan menceritakan pertama-tama awal masuk sekolah. Oke, baik. Begini. Sebelumnya Steven pernah mengikuti konseling? Pernah. Steven sudah tahu tentang apa itu konseling? Di dalam konseling itu terdiri atas apa-apa saja atau belum? Masih belum tahu ya. Masih belum tahu. Baik, Bapak akan menjelaskan tentang konseling. Bimbingan konseling adalah proses bantuan dari seorang yang profesional kepada klien tersebut agar bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Di dalam konseling itu terdapat atas 3 asas, yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Di asas kerahasiaan itu dimana apa yang dibicarakan oleh Steven, masalah yang dihadapi oleh Steven itu Bapak dapat merahasiakan tanpa menceritakan kepada orang lain. Ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu di mana masalah yang hadapin Steven itu Steven harus menceritakan semua tanpa menutup-nutupin, karena menutupi masalah itu akan menimbul masalah lagi. Dan ada asas kesukarelaan di mana Steven kesini melakukan konseling tanpa pemaksaan. Oke. Di dalam konseling itu terdiri atas waktu, yaitu 30 sampai 45 menit. Jadi Steven maunya berapa menit? 30 menit. Oke, 30 menit ya. Oke, kita mulai. Ya. Saya menceritakan mau memberikan mengutarakan apa pendapatnya dan solusinya bagi saya saat pertama kali waktu masuk sekolah. Saya pernah dibully karena kan semua itu kebanyakan dari SD-nya sama, cuma saya sendiri negeri. Jadi saya belum perkenalkan ini siapa, dan saya saat perkenalan ada juga yang baik, ada juga yang seperti itu. Jadi pada saat ketemu orang yang seperti itu, saya itu gimana ya, rasanya itu ya kurang enak, sering dibully. Nah, jadi pada saat pembulian itu pendapatnya supaya saya tidak akan dibully lagi, dan solusinya bagi saya supaya saya bisa hidupnya tentram dengan teman-teman yang lain, dan juga bisa berkenalan, bisa menjalin pertemanan sahabatan yang baik dalam satu lingkungan sekolah. Saya bahagia menurut anak. Bagaimana? Begini, sebelumnya Steven nih sekolahnya di mana? Sekolahnya di negeri, di SD 1 Ketapang negeri. Oh, SD negeri Ketapang ya, negeri 1. Awal masuknya Steven merasa teman-teman tuh seperti apa? Pertama lihatnya pertama senang, terus kita ingin berkenalan, ingin berbagi cerita, sharing pengalaman waktu SD, atau nanti kita akan kedepannya gimana waktu menjalani pertemanan.
Oh, eh, apa yang Steven merasa sehingga Steven dibully oleh teman-teman? Saya merasa gimana, kan itu semua rata-rata di sekolah itu kebanyakan yang swasta. Nah, mereka kan sudah berkenalan, sudah tahu mulai SD sejak lama, ini namanya siapa, ini siapa, punya kriteria dari anak-anak swasta di situ. Dan saya sendiri kan aslinya negeri, jadi tidak tahu gimana ini harus menghadapi yang sekolah begini, yang sudah terbiasa dengan keadaan ini. Jadi saya merasa minder gitu, jadi sedikit agak terjadi pergesekan gitu. Oh, loh, kok Steven sih merasa minder? Kenapa bisa seperti itu, merasa minder dengan teman-teman? Ya karena itu sekolahnya beda sendiri, tidak sama, terus apa ya, sering membeda-bedakan ini orang mana gitu. Sering membeda-bedakan orang mana, misalnya Steven tuh dari mana begitu ya, maksudnya Ya. latar belakang budaya ya. Ya, Sebelumnya Steven itu sudah pernah menceritakan kepada teman-teman tentang masalah yang dihadapi oleh Steven. yang pertama kali masuk sih belum, lama-lama ke ada teman baru, ya lumayan cukup berinteraksi, berkomunikasinya lumayan baik. Jadi saya menceritakan gimana sih ini apa salah saya, ini gimana gitu. Terus bagaimana tanggapan dari teman-temannya Steven tersebut? Ya tanggapannya dari mereka, kita dibawa ya santai aja kayak pertemanan biasa, tapi kita harus saling menghormati, ya kita harus saling menjaga, membantu, siapa tahu bisa berubah pikiran gitu. Apa yang Steven merasa sehingga Steven merasa ada sesuatu yang membuat Steven merasakan bahwa ada ketidaksukaan dari teman-teman? Ketidaksukaan dari teman-teman ya itu sering dibully karena perbedaan tersebut. Terus nggak tahu kenapa, entah saya mau bilang aja itu sudah diusir istilahnya ya, sudah tidak menerima. Jadi ya saya itu mengalah istilahnya gitu. Steven pernah berkomunikasi sama guru-guru wali kelas atau guru mata pelajaran tentang masalah yang dihadapi oleh Steven? Yang pertama kalinya masuk itu masih belum mengenal, takut. Ini kayak baru pertama masuk SMP itu takut takut sama guru gitu, nanti takutnya dimarahin giniin, takut gitu sih. Loh, kok bisa takut dimarahi oleh guru? Kan Steven kan punya masalah seperti itu. Atau mungkin pernah menceritakan kepada teman-teman supaya mungkin Stevennya tidak bisa memberitahu kepada guru-guru. Apakah teman-teman tersebut bisa memberitahukan tentang masalah yang dialami oleh Steven? Ya, saya sudah menceritakan ke teman-teman yang baik. Saya sangat menghargai pendapat dari mereka dan mereka memberikan support untuk saya supaya jangan menyerah untuk mencari teman baru, karena teman baru itu seru, tapi
mereka atau kitanya yang harus gengsi atau minder gitu. Steven juga pernah menceritakan kepada orang tua secara empat mata. Nah, kalau kepada orang tua, saya menceritakan sedikit-sedikit tentang pertama kali masuk sekolah ini gimana. Jadi saat pemulihan itu saya tidak menceritakan secara detail, secara lengkap. Jadi saya menceritakan sedikit demi sedikit. Takut terjadi pergesekan karena kita ada mungkin kesalahpahaman atau bagaimana, jadi begitu. Mungkin teman-temannya Steven tuh pernah juga yang merasakan bullying seperti itu. Kalau menurut saya ada yang belum, karena itu kebanyakan berasal dari negeri, bukan dari sekolah yang sama swasta begitu. Jadi yang swasta ada juga yang begitu, karena faktor ekonomi juga. Teman saya ada seperti itu karena faktor ekonomi. Jadi teman-teman yang lain kurang mensupport karena dia faktor ekonominya rendah, tidak di atas seperti mereka yang lain gitu. Karena teman-teman yang Steven tuh merasa tuh mereka dibully karena ketidakseimbangannya ekonomi ya. Steven, apa saja yang Steven lakukan kepada teman-teman ketika Steven merasa bahwa Steven tuh dibullying? Apa saja yang Steven saya melakukan, saya menjadi, maksudnya apakah Steven tuh menghindar? Apakah maksudnya begini? Apakah Steven tuh menghindar dari hal-hal bullying, atau Steven melawan lagi, memberontak? Tidak, saya tentunya pasti akan berusaha mungkin tapi untuk tidak memaksa. Mereka tidak mau, ya udah saya menghindar dan mengalah saja untuk menjauhi mereka. Dan jika ada yang bisa menerima apa yang kita lakukan, saya akan mendekati, sharing dan berkomunikasi dengan baik dengan mereka gitu. Begini, misalnya apa ya, ketika saat itu Steven merasa ada teman-teman yang membuli Steven, waktu itu apa saja yang Steven lakukan kepada mereka? Saya ya kalau terjadi bully itu ya saya tidak melawan, saya justru menghindar, karena jika saya melawannya mereka akan berprasangka buruk dan melaporkannya ke guru-guru apel atau guru-guru yang lain gitu. Jadi lebih baik saya menghindar dari pergesekan yang mereka perbuat gitu. Lebih baik menghindar saja. Steven merasa kalau Steven menghadapi teman yang bullying dengan melawan, pasti ada pergesekan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Apakah sekarang tuh Steven masih merasa dibullying di kelas?
apakah sekarang Steven masih merasa dibully? Sekarang sih ya bully tetap. Kalau bagi saya mereka membulinya itu tidak, kan sekarang sudah ada peraturan-peraturan sekolah yang sangat ketat, jadi mereka membulinya itu dengan cara yang itu lebih aman lagi gitu, tidak sembrono. Jadi mereka membulinya bisa dari kayak misalnya ini virtual, kita bisa kita atau percakapan yang kurang pantas yang kita dengar atau kita lihat. Terus jika masuk sekolah itu mereka tidak langsung tidak langsung itu menjadi pertengkaran, tapi mereka bawa saya pertama baik-baik, dan lama-lama jika tidak ada guru baru bersembunyian di situ. Jadi aman aja mereka. Mereka aman saja. Steven pernah membicarakan kepada guru? Ya, waktu kelas berapa itu pernah saya membicarakan kepada guru. Katanya guru, pendapatnya lebih baik kamu melapor kepada guru BK-nya atau guru wali kelasnya daripada kamu menghindar dan mereka akan mengejar kamu terus-menerus. Lebih baik yaitu melapor, mencek gimana yang harus saya perbuat supaya mereka tidak mengejar-ngejar saya dan membuli saya gitu. Di sekolahnya Steven tuh apa ya? Apakah kasus bullying tuh udah ditangani oleh pihak konseling atau kepala sekolah? Ya, pernah juga saya pernah melaporkan dan itu pernah terjadi, dan tapi teman-teman yang ikut membuli itu malah mensupport kepada yang teman-teman yang kelihatan yang membuli saya. Jadi saya melaporkan kepada pihak konseling dan kepala sekolah, dan waktu itu ada kepala sekolah juga, dan akhirnya setelah diskor cuma beberapa hari saja dan mereka berbuat lagi gitu. Jadi berbuatnya tidak sama saya, juga sama yang lain juga ada gitu. Sebelumnya Steven pernah melihat bahwa aturan-aturan apa saja yang ada di sekolahnya Steven? Kenapa? Aturan-aturan yang ada di sekolahnya Steven itu seperti apa? Oh, di sekolah ada aturan-aturannya. Ya, yang itu yang penting ya seperti jangan menghakimi jika tidak ada bukti, jangan main hakim sendiri gitu. Usia membuli juga ada, jangan sekarang kan nanti takutnya pihak berwenang malah itu merepotkan pihak berwenang dan masuk ke dalam sekolah. Lebih baik melakukan atau menaati aturan-aturan tersebut, tidak membuli, tidak mencuri, tidak main hakim sendiri, terus tidak mencoret-coret tembok atau kenakalan yang tidak pantas lah kita lihat gitu. Oke. Apakah Steven nih pernah misalnya hari ini Steven kena bullying dari teman-teman, hari esoknya ketika Steven pergi
ke sekolah tuh apa saja yang Steven masih pikirkan dalam dirinya Steven? Kalau saya sih tentang hari besoknya saat masuk, ya biasa-biasa saja. Saya cuma berdoa saja supaya tidak terjadi lagi, dan saya merasakan santai aja ya, maksudnya gak usah dibawa kepanikan, gak usah dibawa rasa takut, karena rasa takut akan membuat pikiran kita dan harga diri kita rendah dan tambah stres pikirannya gitu. Jadi dibuat santai aja dan relax gitu. Oh Steven, santai saja ya apa yang dibicarakan oleh teman-teman. Steven nih sekarang udah memasuki kelas berapa? Sekarang masukin kelas 9. Oh kelas 9 ya. Apakah Steven merasa dibullying tuh waktu kelas 9 ini atau dari SMP SD? Waktu kelas 7 awal masuk sekolah SMP kan kita tidak tahu, tidak mengenal satu sama lain. Jadi ya, waktu kelas 7 kelas 8-nya sama kakak kelas, yang kelas 7 ada kakak kelas sama teman-teman yang satu sekolah selain kita gitu, selain yang negeri. Jadi swasta itu sudah mengenal semua, jadi ada yang membuli, ada yang tidak. Setelah Steven menghindar dari teman-teman ketika teman-teman membullying Steven, apa saja yang Steven rasakan? Yang saya rasakan, apakah terbawa emosi? Apakah Steven merasakan terbawa emosi? Oh tidak, saya tidak terbawa emosi, karena jika saya melawan, saya akan kena juga, karena saya bisa melawan itu, mereka bisa saja membohongi guru, karena saya kan cuma sendirian, jadi saya tidak tahu nanti dikira gurunya yang saya omongkan itu adalah berbohong. Jadi saya lebih baik menghindar saja dan tidak melawan gitu. Oh, menghindar saja dan tidak melawan ya. Jadi kalau Steven melawan, pasti Steven ini merasa bahwa akan ada masalah ya, yang lebih besar lagi. Ya betul. Oke. Karena kita proses konseling ini secara daring, karena dengan adanya COVID-19 ini kita tidak bisa bertatap muka. Jadi Steven boleh menceritakan apa saja yang dialami oleh Steven. Apakah masih ada masalah-masalah yang lain yang Steven rasakan di sekolah? Ya kali ini tidak, cuma yang sekarang dari virtual itu aman, tapi kalau kita lihat kan kurang enak gitu. Kita lihat di WA dia berbicara yang kurang pantas, nah gitu, istilahnya itu berbicara yang kotor-kotor, kurang pantas dan tidak enak dilihat dan didengar. Dan saya tidak menjawab, cuma saya melihat aja, oh gini aja, menerima lah. Steven lebih malah. Steven menerima saja ya. Ya. Sebelumnya Steven tuh pernah apa saja yang Steven setelah Steven kena bullying dari teman-teman, apa saja yang Steven
renungkan atau lakukan? Yang setelah dibullying yang saya lakukan, kita harus bisa memilah teman yang baik dan jeleknya, dan juga kita harus fokus pada pelajaran dan jangan dibuat stres, jangan dibuat takutnya nanti kita pelajarannya malah tertinggal dan materi-materi tidak bisa tertangkap oleh pikiran kita, dan itu membuat kita bisa tidak naik kelas dan bisa tidak lulus sekolah gitu, lulus SMP. Steven merasa bahwa ketika kita apa yang dibicarakan mereka, ketika kita mengikuti lagi, maka akan ada masalah ya. Ya betul. Jadi menurut Bapak gimana pendapat dan solusinya bagi saya sendiri? Begini ya. Jadi sangat baguslah Steven ini ketika ada teman yang membuli Steven menghindar, dan Steven tidak melawan karena akan ada masalah ya. Jadi secara realita kan kita tahu bahwa ketika waktu SMP SMA kan pasti kasus bullying ini sangat marak ya, sangat-sangat ada pada diri kita ya, bermacam-macam yang dilakukan oleh teman-teman kita. Jadi seperti itu, ketika kita menghindarkan dan kita tidak melawannya, maka mereka akan istilahnya seperti Steven ini kan tidak merespon kepada mereka, dan otomatis kan mereka akan menghindar dari apa yang mereka perbuatkan kepada Steven. Oke. Setelah Steven melakukan konseling ini, apa saja yang Steven rasakan? Apakah masih beban? Tidak, saya tidak merasa lebih beban, malah lebih nyaman dan lega karena bisa mengutarakan apa yang terjadi, dan itu membuat saya lebih nyaman dan lega itu. Jadi lebih dibawa rileks saja gitu. Oke, terima kasih ya. Karena Steven sudah menceritakan apa yang dialami Steven ketika di sekolahnya Steven kan, Steven mengalami bullying dari teman-teman, dan sampai sekarang Steven tetap sekolah di tempat itu, di SMA ya, di SMP Negeri 1 Ketapang ya. Steven sudah bisa memberi sudah bisa menguatkan dirinya Steven supaya tidak putus sekolah dan masih banyak hal-hal yang lain. Dan Bapak sangat bersyukur karena Steven berpikir kalau ketika Steven melawan bullying, maka cita-cita Steven, apa yang diinginkan Steven itu tidak akan tercapai ya. Oke, baik, karena waktu perkonselingan ini sudah 30 menit, jadi kita akhiri perkonseling ini. Jadi Bapak harap Steven sukses terus ke depannya. Steven tetap melangkah walaupun apa yang dibicarakan oleh anak-anak
Dan keinginan Bapak Steven tetap kuat ke depannya. Bila Steven ada masalah-masalah yang dihadapi, boleh saja Steven menceritakan kepada Bapak. Bapak akan menerima masukan apa yang dibicarakan oleh Steven. Bapak sangat bersedia secara profesional, karena di dalam konseling itu kita membantu orang secara profesional. Oke, baik, kita akhiri perkonselingan ini. Selamat siang ya, berkat dalam. Ya, selamat siang, berkat dalam. Terima kasih, Pak. Tetap menjaga kesehatan ya, dengan protokol kesehatan. Semoga sehat terus ke depannya. Oke, terima kasih. Ya.